الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hukum tajwid yang ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10. Di sini kami menjelaskan yaitu hukum nun mati dan tanwin. Hukum yang pertama yaitu izhar. Izhar secara bahasa artinya jelas atau tegas. Sedangkan secara istilah, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki atau huruf izhar, kemudian cara membacanya yaitu jelas, tegas, dan tidak berdengung sama sekali. Huruf izhar ada 6, yaitu yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ha, yang keempat kho, kemudian ain dan ghain. Izhar dalam Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 contohnya ada pada ayat 9 yang berbunyi ayatina ajaba. Kata min ayatina di sini menunjukkan izhar karena ada nun mati bertemu dengan hamzah. Idgham bila guna itu sendiri mempunyai pengertian yaitu salah satu hukum tajwid yang terjadi ketika hukum nun mati dan tanwin atau sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Yang kita ketahui bahwa huruf hijaiyah yang termasuk ke dalam idgham bila guna itu ada 2, yakni lam dengan ro. Nah, idgham bila guna itu sendiri mempunyai arti ada 3 bagian. Yang pertama ada idgham. Idgham itu artinya yaitu meleburkan atau menggabungkan. Ada juga bila, yaitu tanpa atau tidak. Dan sedangkan gunah itu artinya berdengung. Nah, untuk keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa idgham bila gunah itu sendiri yaitu menggabungkan atau meleburkan tanpa didengungkan. Cara melafalkan idgham bila guna yaitu dengan cara tanwinnya itu dibaca setelah huruf setelahnya, yaitu lam dengan ro. Contoh dari idgham bila guna itu ada dalam surat Al-Kahfi ayat kedua, ayat ke-6 dan ayat ke-7. Nah, bisa kita ambil dalam ayat ke-6 yaitu di situ ada kata ilam. Di situ nunnya tidak terbaca, tetapi karena di situ ada lam dan ada tasydidnya. Nah, yang dibaca itu yaitu tasydidnya dan nunnya itu tidak terbaca. Nah, di sini kan berbicara tentang idgham bila guna. Jadi nunnya tidak dibaca dengung, seperti itu. Nah, idgham biguna itu sendiri
merupakan salah satu hukum tajwid yang terjadi ketika hukum nun mati dan tanwin atau sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Yang kita ketahui bahwa idgham biguna itu mempunyai 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Nah, idgham biguna itu sendiri mempunyai arti bahwa idgham itu artinya memasukkan atau mentasydidkan, sedangkan biguna itu sendiri artinya berdengung. Jadi, idgham biguna adalah memasukkan dengan cara mendengung. Nah, untuk contohnya itu bisa kita lihat dalam surat Al-Kahfi ayat kedua, ayat kelima, dan ayat keenam. Nah, bisa kita ambil dalam ayat kedua, yaitu syadidum. Nah, tidak sepenuhnya ada di situ tanwin bertemu dengan mim. Nah, tidak sepenuhnya itu bibir dirapatkan karena idgham biguna itu sendiri yaitu harus ada dengungnya. Jadi seolah-olah bibir itu harus ada celahnya, tidak dirapatkan seluruhnya. Seperti itu. Untuk pengertiannya, iqlab terbagi menjadi 2, yaitu iqlab menurut lughat atau bahasa dan iqlab menurut istilah. Nah, untuk iqlab menurut lughat atau bahasa yaitu tahwilu syai'in an wajhihi, yang artinya memindahkan suatu perkara dalam perjalanannya. Sedangkan iqlab menurut istilah yaitu ja'lu harfin makana harfin akhara ma'al ikhfa'i limura'atil gunnati. Jadi dapat kita simpulkan hukum iqlab adalah di mana menggantikan bunyi bacaan nun mati dan tanwin menjadi huruf mim apabila huruf selanjutnya adalah huruf ba. Jadi huruf iqlab sendiri itu adalah huruf ba. Contoh yang pertama ada tanwin menghadapi huruf ba, yaitu sami'um basir. Nah, di sana terdapat huruf ain berharokat tanwin menghadapi huruf ba, dibacanya sami'um basir. Nah, itu berarti hukumnya adalah iqlab. Kemudian contoh lainnya ada nun mati bertemu dengan huruf ba, mim ba'di. Ikhfa ini memiliki artian samar atau dengung. Hukum ikhfa ini terjadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang 15, yaitu ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, dho, fa, qof, kaf. Hukum ikhfa terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ikhfa abad. Ikhfa abad ini memiliki arti yang paling jauh. Hurufnya itu ada 2, yaitu qof, kaf. Yang kedua itu ada ikhfa akrob. Ikhfa akrob ini memiliki artian yang paling dekat. Hurufnya itu ada 3, yaitu ta, to, dan dal. Selanjutnya yang terakhir itu adalah ikhfa ausat. Ikhfa ausat ini memiliki artian pertengahan. Hurufnya itu ada 10, yakni tha, jim, zal, zai, sin, shin, sod, dot, dho, fa. Nah, kalau di Al-Quran, dalam Quran surat Al-Kahfi itu, contohnya ada di ayat 4 yang berbunyi wa yunzirul ladzina. Nah, di sana ada huruf nun mati bertemu dengan huruf zal, maka pembacaannya itu agak samar atau didengungkan. Sebelumnya, mad tobing itu merupakan cabang dari hukum mad. Nah, mad tobing ini memiliki 3 huruf. Yang pertama, alif yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah, ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, dan waw sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat domah. Adapun panjang bacaan mad tobi'i adalah 2 harokat atau 1 alif. Nah, contoh mad tobi'i pada Quran surat Al-Kahfi ayat 1-10. Yang pertama terdapat dalam ayat kedua, yaitu pada lafaz ya'maluna, di mana terdapat waw sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat domah. Yang selanjutnya pada ayat ketiga, yaitu pada lafaz makilfina, di mana terdapat iya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat kasroh.
Mad iwad merupakan bacaan mad yang berhenti pada tanwin yang terletak di akhir kata. Jadi, apabila di akhir ayat ditemukan huruf terakhir dari kata tersebut ditanwin, maka bacaan tersebut dinamakan dengan mad iwad. Dalam membaca mad iwad, panjang bacaannya adalah 1 alif atau 2 harokat. Adapun salah satu contoh bacaan dengan hukum tajwid mad iwad yaitu terdapat pada Quran surat Al-Kahfi ayat keempat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Karena pada akhir ayat huruf terakhir dari kata tersebut yaitu dal ditanwin, maka bacaan tersebut dinamakan atau disebut dengan hukum bacaan mad iwad. Mad wajib mutasil secara bahasa memiliki arti mad yang berarti panjang, wajib yang berarti harus, mutasil berarti bersambung. Maka secara istilah, mad wajib mutasil adalah hukum bacaan yang apabila ada mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, domah maupun kasroh dalam satu kata, maka dibacanya 5 harokat. Seperti contohnya dalam surat Al-Kahfi ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Walali abaihim. Huruf ba dengan mad tabi'i alif bertemu dengan hamzah yang berharokat kasroh, itu disebut dengan hukum bacaan mad wajib mutasil.